Demokrat melayangkan laporan terkait dugaan berita bohong yang dilontarkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Alasannya semua akun itu menayangkan konten yang dianggap mencemarkan nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan itu kemudian ditanggapi oleh politisi PSI Ade Armando yang menilai laporan ini seolah memperkuat tudingan Partai Demokrat bersama Roy Suryo dalam satu kubu di kasus ijazah Jokowi. Bagaimana tanggapan dari kubu Roy Suryo? Kami akan membahasnya bersama politisi PSI Ade Armando. Selamat malam, Bang Ade. Selamat sore. Dan ada juga kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Selamat sore juga. Oke, saya mau nanya ke Bang Ade dulu. Bang Ade, kenapa sih Anda tiba-tiba bisa menyimpulkan Partai Demokrat satu kubu ingin menjatuhkan nama baik Pak Jokowi di kasus tudingan ijazah palsu? Saya perbaiki sendiri sedikit ya kalimatnya. Saya menyatakan ini memperkuat dugaan ya, memperkuat dugaan bahwa Partai Demokrat itu memang bersama-sama itu sebetulnya sejalan atau seperahu dengan Pak Roy Suryo. Jadi sebetulnya kan sudah sejak cukup lama ya kita mendengar atau banyak pihak menduga-duga bahwa Roy Suryo ini tidak bekerja sendirian ya, dia bekerja bersama-sama kekuatan-kekuatan besar. Tapi ya dugaan ya, dan sekarang masalahnya Partai Demokrat seperti memberikan bukti yang sangat jelas bahwa, atau minimal gini, bukti bahwa mereka memang sejalan dengan Roy Suryo. Contohnya saja adalah bahwa kan sekarang kita mulai menyadari bahwa ya sebetulnya Roy Suryo itu adalah mantan wakil ketua umumnya Partai Demokrat di masanya ya. Kemudian sesudah itu ada pernyataan dari Benny Harmans ya, yang bikin pernyataan yang sangat melecehkan sebetulnya Pak Jokowi, walaupun dia tidak menyebut nama, itu dalam sebuah sidang DPR. Ini Kemudian jadi muncul lagi ada Bang Ade menduganya bersama-samanya sejak dari awal atau di tengah-tengah? Enggak, saya sebetulnya nggak bisa mengatakan yang mana ya. Dan teman-teman yang sekarang dikenakan laporan itu, yang dilaporkan itu juga sebetulnya tidak pernah menyebut secara spesifik ya bahwa misalnya Pak SBY itu berada di belakang ini semua ya. Jadi sebetulnya di kabar bohong yang mana yang mau dikatakan oleh teman-teman Demokrat ya. Nah, sebetulnya kan semula kita menyangka itu akan menggunakan tuduhan pencemaran nama baik kan, tapi ternyata mereka menggunakan pasal penyebaran kebohongan. Nah, saya menduga bahwa kenapa bukan pasal pencemaran nama baik yang digunakan adalah karena kalau pencemaran nama baik itu yang melapor ke polisinya harus orang yang terkena pencemaran, yaitu Pak SBY. Oke, dalam hal ini Pak SBY ya. Mungkin Pak SBY memilih tidak, kemudian partai. Nah, kalau pasal pencemaran nama baik nggak bisa Partai Demokrat yang mengajukannya, harus orangnya. Jadi partai menggunakan pasal penyebaran. Sebenarnya kita pengen nanya hal ini juga kepada Partai Demokrat, tapi kita sudah mengundang, cuman karena satu dan lain hal Partai Demokrat belum bisa bergabung di diskusi ini. Namun saya mau nanya hal ini ke Bang Refli, emang benar tudingan tadi dugaan dari Bang Ade bahwa Demokrat ini satu kubu dengan Roy Suryo CS dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi untuk mendiskreditkan nama baik Pak Jokowi, emang betul Bang Refli? Ya, begini ya. Pertama, saya tidak berpretensi mewakili Demokrat. Apa yang dilakukan Demokrat adalah hak Demokrat sendiri dan tidak ada urusan dengan saya. Saya disclaimer bahwa saya adalah kuasa hukum dari RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Jadi kepentingan saya adalah kepentingan membela mereka secara profesional tentunya. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa Roy Suryo satu perahu ya, katakanlah satu kubu dan lain sebagainya, tadi Mas Ade dengan pandai dalam tanda kutip sudah memarking dirinya dugaan. Jadi dugaannya sudah, kalau mau bilang dugaan ya saya mengatakan ya orang bisa saja menduga-duga ya. Tetapi kalau kita back to history mengenai ijazah palsu ini, kita akan paham bahwa yang pertama-tama mengucapkan ini adalah kan Bambang Tri, kemudian ada kasus gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta oleh Egy Sujana dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kemudian ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa, Rismond Hasiholahan, dan kemudian masih banyak lagi orang-orang yang kemudian ikut membicarakan ini.
Nah, kalau kemudian Partai Demokrat di ujung-ujung ini disebut, saya kira ini kan langkah cerdas dalam tanda kutip lagi oleh Bang Ade dan kawan-kawan ya, untuk membuat permainan ini jadi panjang. Karena makin melebar, makin meluas, maka makin seperti ikan itu makin susah kemudian kita menangkap ikannya. Padahal yang kita pahami adalah sebagaimana dikatakan oleh Roy Suryo, 99,9% ijazah itu firm palsu. Oke, Karena jadi itulah artinya kemudian adalah ini penegasan tidak ada kaitannya ya antara apa yang dituding oleh kubu Roy Suryo CS dengan Partai Demokrat. iya nggak ada kaitannya. Jadi kita bicara mengenai ijazah palsu. Kalau Demokrat kemudian merasa Bang Refli. tersinggung, nanti Oke. Megawati tersinggung, nah itu urusan mereka dan tidak ada urusannya dengan RRT maupun Oke. klaster 1 ya, begitu. Bang, tapi kemudian ada yang juga menuding sebelumnya ada orang besar di balik ini. Kemudian juga terakhir ada yang menuding juga kemarin Bang David bilang bahwa jangan-jangan nih ada yang membayar Mas Roy juga nih. Sehingga kasus ini Buat terus siapa? bergulir. Buat saya. Iya. Jadi begini ya, kita ini di RRT sepanjang yang saya tahu atau sependek yang saya tahu, kita ini bekerja sendiri. Bahkan kita kadang-kadang harus keluar uang dari kantong sendiri untuk membiayai rapat, ya kan? Untuk membiayai kadang-kadang misalnya transportasi orang narasumber yang kita ingin undang. Nah, beda dengan kubu sana yang kita tahu bisa melakukan deployment uang besar-besaran, yang itu isunya ya, sekali lagi dugaannya ya, menurut keyakinan saya dugaannya, bahkan ada yang mengatakan sampai miliaran sampai triliunan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita betul-betul kita melakukan ini sendiri secara mandiri dan bisa dicek begitu. Bisa di tracking ya. Oke, kalau gitu Mas Ade berarti kalau gitu sekaligus juga mematahkan dong. Sudah dibantah tadi dari kubu Roy, kita jalan masing-masing, tidak ada satu kubu nih. Singkat aja Bang Ade. Kan kita bicara tentang Partai Demokrat ya. Saya juga tadi secara tepat juga disebut oleh Bung Refli kan selama ini ada dugaan bahwa partai sebetulnya semula tidak begitu kuat dugaannya, tapi begitu sekarang yang justru memperpanjang masalah kan Partai Demokrat tiba-tiba saja ikut-ikutan untuk menggugat para relawan Jokowi ya. Nah, ini jadi rame dan karena rame itulah maka teman-teman kemudian memberikan tanggapan termasuk saya justru hendak mengatakan bahwa kalau selama ini orang baru tahapannya menduga-duga, sekarang Partai Demokrat seperti memberi bukti bahwa ya memang kami ini berada bersama-sama Pak Roy gitu loh. Terima kasih Bang Ade untuk ulasannya. Terima kasih Bang Refli, selamat sore semuanya. Oh sudah cukup begitu aja? Sudah cukup Bang. Saya udah baca kajian online, wajar aja kalau dilaporkan. Ini nggak ngawur semua ini berita-beritanya, judul-judulnya ini. Malam ini Aiman Roy dikirim ke Nusa Kambangan. Oke, Bang Refli terima kasih, selamat sore semuanya.